tempat, gerak. Langkah tegak maju. Jalan. Belok kanan, jalan. Gerak. Balik kanan, gerak. Mengheningkan cipta yang dipimpin oleh pembina upacara. Seluruhnya, mari kita sama-sama berdoa mengheningkan cipta untuk mengenang jasa seluruh pahlawan yang telah berjuang memerdekakan Republik Indonesia dan membacakan Ummul Quran. Mengheningkan cipta mulai. Mengheningkan cipta selesai. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya
maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Untuk amanat, istirahat cepat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, kepada para tabi'in, atba tabi'in, sehingga kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa bahwa kita sudah dalam masa kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu selama 77 tahun. 77 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bung Karno, memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Dalam mempelopori kemerdekaan Indonesia ini tidaklah mudah. Di situ ada 9 ulama yang memang benar-benar ulama yang hadir dalam mempelopori teks kemerdekaan Indonesia, sekaligus menetapkan sistem yang akan dilaksanakan di negara Republik Indonesia. Yang pertama, sebelum undang-undang lahir, itu ada yang namanya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta diantaranya adalah bahwa seluruh rakyat Indonesia yang beragama Islam harus menjalankan syariat Islam. Akhirnya di situ terdapat perdebatan, sehingga terjadilah perkumpulan selanjutnya yang dihadiri hanya oleh 8 ulama. 1 ulama ketika itu tidak hadir. Lahirlah Pancasila yang kita laksanakan pada hari ini. Hakikatnya adalah semuanya berlandaskan agama Islam, seperti ketuhanan yang Maha Esa dan lain sebagainya. Tentunya
sebelum 17 Agustus Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia ditemani oleh Bung Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ketika itu. Sebelumnya kita negara Republik Indonesia ini dijajah oleh para penjajah, oleh Belanda selama 350 tahun, oleh Jepang, Portugis, VOC dan lain sebagainya. Di situ yang berjuang bukanlah hanya para abri, bukanlah hanya para tentara, tapi para santri pun ikut berjuang memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Bahkan lahir dari Syekhona pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwa beliau mengeluarkan sebuah makalah Hubbul Waton Minal Iman. Mencintai negeri ini adalah sebagian daripada iman. Beliau mengeluarkan fatwa seperti itu karena memang urgensi ataupun memang dibutuhkan fatwa itu untuk memerdekakan negara Republik Indonesia. Artinya Indonesia ini harus kita pahami bersama oleh semuanya, anak-anakku semua. Kita hari ini bisa ibadah dengan tenang, bisa melaksanakan upacara dengan tenang, bisa belajar dengan tenang, tidak ada suara bom, peluru di mana-mana. Hari ini kita bisa makan dengan tenang. Jangan lupa bahwa ketenangan yang kita dapatkan hari ini adalah di atas lumuran darah para mujahid dan mujahidah, para pejuang yang memperjuangkan Republik Indonesia. Mereka semua berkorban tenaga, pemikiran, harta, bahkan sampai nyawa mereka korbankan. Untuk siapa? Untuk generasi Indonesia kitalah sekarang, agar kita bisa merasakan belajar dengan tenang, agar kita bisa sholat di musola, kita bisa sholat di masjid dengan tenang, tidak terganggu oleh suara-suara penjajahan. Mereka mengorbankan darahnya di atas muka bumi yang hari ini kita injak. Disitulah lumuran darah para pahlawan yang telah memerdekakan Republik Indonesia. Maka tugas kita sebagai penerus bangsa ini, kita memberikan apresiasi, memberikan penghargaan untuk para pahlawan yang telah meneteskan darahnya di atas muka bumi pertiwi ini. Tugas kita adalah kita belajar dengan giat, jangan sampai kita dijajah untuk yang kesekian kalinya lagi. Namun tentunya jika anak-anakku seluruhnya hari ini tidak mempersiapkan mental, tidak mempersiapkan ilmu, tidak mempersiapkan jiwa, raga, ruhaniyah kita untuk masa depan. Kita lihat di zaman sekarang saja kita sudah dijajah kembali dengan halus. Siapa yang bisa mengeluarkan itu semua? Tiada lain adalah tugas kita sebagai anak bangsa. Maka ketika para pejuang mereka mendapatkan hasil yang begitu nikmat, hasil yang begitu luar biasa, yaitu sebuah kemerdekaan, mereka teteskan darah dengan pengorbanan. Maka kalian pun tentunya mempunyai cita-cita yang tinggi, cita-cita yang kalian cita-citakan, cita-cita yang kalian idam-idamkan. Tujuan hidup di masa depan, apa yang akan kalian inginkan dan apa yang ingin kalian gapai. Semua itu, sekali lagi saya tekankan, semua itu tidak akan pernah kalian dapatkan, tidak akan pernah kalian gapai kecuali dengan pengorbanan, kecuali dengan pengorbanan. Pengorbanan waktu, pengorbanan uang, pengorbanan kenikmatan dunia, pengorbanan meninggalkan handphone, pengorbanan jauh dengan orang tua,
itu semua adalah pengorbanan kalian untuk menebus masa depan yang lebih baik, untuk menebus keinginan serta cita-cita yang ingin kalian gapai di masa yang akan datang. Maka dari itu, tidak ada kesuksesan, tidak ada kemerdekaan, tidak ada sesuatu yang kita inginkan bisa kita dapatkan kecuali dengan pengorbanan. Pengorbanan jiwa raga, pengorbanan harta, pengorbanan pemikiran, pengorbanan tenaga, bahkan pengorbanan jiwa dan raga. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau wafat ketika sholat. Beliau berjuang untuk menegakkan agama Allah. Banyak sekali sahabat-sahabat yang terbunuh dalam memperjuangkan agama Allah. Maka jika seandainya hari ini kita tinggal duduk saja di tempat kita menuntut ilmu, rasa kantuk datang, lawan. Kita berjuang, rasa kantuk itu kita lawan. Rasa malas untuk menghafal datang, berjuang terus kita lawan. Rasa ingin main meninggalkan belajar, lawan. Rasa ingin pulang ke rumahnya masing-masing, lawan. Mari kita sama-sama berjuang untuk agama Allah. Mari kita sama-sama berjuang untuk negara Republik Indonesia. Mari kita sama-sama berjuang dan berkorban untuk masa depan kita yang lebih baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami, sehingga menjadi menambah semangat perjuangan kalian dalam mengemban amanah dari para pahlawan, mengemban amanah dari orang tua, mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama membacakan Ummul Quran khusus untuk para mujahidin, mujahidat negara Republik Indonesia yang beragama Islam. Mudah-mudahan apa yang telah diperjuangkan oleh beliau semua menjadi suatu ladang kenikmatan di alam akhirat bagi beliau semua. Dan mudah-mudahan kita semua selaku penerus bangsa Indonesia ini, selaku penerus agama Islam ini, kita bisa menjalankan amanah tersebut dengan sebaik mungkin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu-lagu wajib nasional. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia.
Pembacaan doa oleh Ustaz Nurul Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala rasulillah kulli sahabati rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana Allahumma yassir lana umurana Allahumma yassir lana umurana wa umura walidina wa umura asatidana wa umura ma'hadina wa umura baladina hadha baladi Indonesia. Allahumma ja'al baladana baldatan tayyibatan wa rabban ghafur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Pada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina upacara dipersilahkan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Pada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Pemimpin barisan memubarkan barisannya. Cek.